Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Pauji, NPM 1810000 dari kelas G, mata kuliah Hukum Kompetisi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel buatan saya untuk tugas UAS yang mempunyai judul Analisis Yuridis dan Penggunaan Pendekatan Perse Ilegal pada kasus PT Yamaha dan juga PT Astra Honda Motor. Oke. Yang pertama, kita akan mulai dari latar belakang kronologisnya. Kronologis dari kasus ini uh, terbukti bermula dari adanya 3 bukti yang memberatkan terlapor atau yang dilaporkan itu adalah PT Yamaha. Jadi adanya pertemuan para pejabat tinggi yang pertama itu mereka lakukan di tempat golf. Para pejabat tingginya itu adalah Presdir Yamaha dan juga Presdir Honda. Presdir Yamaha yang bernama Yoichiro Kojima dan juga Presdir Honda yang bernama Toshiyuki Inuma. Lalu yang kedua, mereka itu bertemu lagi pada tempat yang sama di tempat golf pada tahun 2014. Baru pada bulan Januari. Lalu pada bulan April 2014, Presdir Yamaha mengirim email kepada PV Marketing dan kemudian memforward ke manajemen marketing. Dan terbukti pada penyidikan yang dilakukan oleh Badan Pengawas bahwa isi dari email yang bersangkutan itu membahas tentang kesepakatan harga. Lalu di dalam email itu apa yang dibahas oleh mereka? Yang dibahas oleh mereka adalah tentang kesepakatan harga yang akan dilakukan oleh PT Yamaha dan juga PT Honda pada produk motor skuter Matic pada cc 110 sampai 115. Penetapan harga ini tentu jelas melanggar dan merugikan masyarakat. Pasalnya, pada tahun 2013 dan 2014, harga sepeda motor itu harusnya jika terjadi harusnya jika terjadi persaingan secara sehat ada di angka 8,7 juta per unit. Sedangkan dikarenakan persekongkolan dua kartel besar ini, harga sepeda motor pada tahun itu adalah 14 sampai 18 juta per unit. Oleh karena itu, bisa dibilang konsumen sepeda motor yang membeli motor jenis skuter Matic 110 sampai 125 cc merek Honda dan Yamaha mengalami kerugian sekitar 3 miliar pada tahun tersebut. Pada 28 Juni 2016, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan kartel sepeda motor skuter Matic yang dilakukan PT Yamaha Indonesia Motor dan PT Astra Honda Motor. Kemudian KPPU membentuk tim investigator. Pada tanggal 9 Januari 2017, KPU menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Tim investigator KPU menyatakan yang pada intinya bahwa kartel yang terjadi mengakibatkan kenaikan keuntungan Yamaha. Praktik kartel tersebut pun mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga kompetitif yang tadi itu, yang harusnya harga produk itu pada 8,7 juta per unit, tapi pada kenyataannya Yamaha dan PT Honda menjual 13 sampai 18 juta. Oke. Yang selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Penelitian di sini saya menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Yang dimana di sini tuh maksudnya pendekatan undang-undang itu saya pakai pada pembahasan pertama, yang mana dalam permasalahan pertama itu adalah analisis yuridis. Jadi di sini saya memakai menyimpulkan undang-undang mana yang harusnya menjadi landasan dasar hukum pemerintah menjerat kedua kartel besar ini. Dan yang kedua, case approach atau pendekatan kasus. Jadi untuk menjawab
rumusan masalah kedua, yaitu pendekatan mana yang harusnya dipakai pada kasus ini. Saya menggunakannya dari pendekatan kasus. Saya mereview kasusnya dan melihat ini harusnya tuh masuknya ke pendekatan yang mana, rule of reason apa perse ilegal, seperti itu. Selanjutnya, analisis yuridis. PT Yamaha dan PT Honda ini melakukan perjanjian yang dilarang karena mereka itu bersekongkol bersepakat untuk menetapkan harga bersama yang mana itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh kedua kartel besar yang punya produk yang sama. Nah, atas dasar itu saya menyimpulkan bahwa dasar pasal yang harusnya dikenakan kepada kasus ini adalah pasal 5 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan karena itu, kedua perusahaan ini mendapatkan denda 25 miliar untuk Yamaha dan 22,5 miliar untuk Honda. Oke, dalam pasal 5 ayat 1 nomor 5 tadi itu mempunyai isi seperti ini. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama. Nah, jika melihat dari kronologis yang tadi berarti sudah jelas kalau misalkan PT Yamaha dan Honda ini melanggar pasal 5 didasari karena mereka melakukan kerjasama yang mana melanggar pasal 5 tersebut. Yang selanjutnya adalah penggunaan pendekatan perse ilegal. Dalam kasus ini, seperti yang kita tahu, PT Yamaha dan PT Astra itu melanggar eh, pasal 5 ayat 1 nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan jika kita melihat dari kasusnya saja, penggunaan perse ilegal atau rule of reason itu pada dasarnya, jika suatu kasus itu jelas-jelas melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, yang dimana di sini dalam pasal 5 ayat 1 itu dilarang untuk kedua perusahaan membuat kesepakatan harga. Atas dasar itu, saya menyimpulkan kalau dalam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam kasus ini adalah perse ilegal, bukan rule of reason. Karena biasanya kalau rule of reason itu ada bukti-bukti yang harus dipertimbangkan dahulu. Baru bisa ada penyimpulan atas kasus ini. Yang lagi, yang mana pengertian dari perse ilegal adalah suatu perbuatan yang secara inherent bersifat dilarang atau ilegal. Adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Pendekatan perse ilegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih berlanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi, karena dalam kasus ini, PT Yamaha dan PT Honda sudah jelas-jelas melanggar apa yang dilarang, maka pendekatan yang pas untuk kasus ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah perse ilegal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dasar hukum yang diberikan pada kasus ini adalah pasal 5 ayat 1 nomor 5 tahun 199 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha atas dasar yang tadi terjadinya persekongkolan penetapan harga pada tahun 2013-2014 atas harga metik yang pada pasarannya itu harusnya 8,7 juta, namun pada tahun itu dijual 13 juta sampai 18 juta dan itu membuat kerugian pada masyarakat sekitar 3 miliar. Pendekatan yang digunakan adalah perse ilegal atas dasar yang tadi. Kalau misalkan dalam suatu kasus mereka itu sudah jelas-jelas melanggar dan tidak ada hal-hal yang harus lagi dipertimbangkan, maka mereka itu masuknya ke dalam pendekatan perse ilegal. Seperti itu. Saran saya, pembenahan pengawasan oleh pihak regulator haruslah
adanya peningkatan. Karena dengan kasus ini, eee, yang dimaksud oleh pihak regulator di sini adalah pemerintah maksud saya. Karena dalam kasus ini yang jelas-jelas di masyarakat jelas-jelas yang dirugikan itu adalah masyarakat. Di mana dalam hitungan yang tadi saja tahun 2013-2014 itu, masyarakat rugi sampai 3 miliar, yang mana masyarakat tidak mendapatkan harga yang seharusnya atau harga yang kompetitif dari persaingan usaha yang sehat. Maka dari itu, maka dari itu menurut saya harus ada pembenahan, pengawasan kepada pihak pemerintah agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.